Nah, kalau kita mengacu kepada definisi yang ditetapkan oleh RPJMN yang terkait dengan universal coverage, itu angkanya minimal di angka 90. Tapi kalau kita mengacu kepada WHO yang dimaksud dengan universal artinya secara accessible yang lebih baik dibandingkan sebelum. Kepada Saudara Akil Prasetyo. Ini adalah MOU dengan BPJS, PKS, perjanjian kerjasama antara Kabupaten Sidoarjo dengan BPJS mulai hari ini. Jadi aplikasinya mulai besok, maka terhitung 1 Juni semua masyarakat Sidoarjo kalau berobat ke rumah sakit BPJS-nya kelas 3 gratis, semua ditanggung oleh kabupaten. BPJS UHC namanya Universal Health Coverage, bahwa masyarakat Sidoarjo besok tidak usah bingung lagi, berbekal KTP berobat sudah gratis lagi. Ada beberapa pernik nanti yang perlu kita diskusikan lebih lanjut secara teknis, tetapi tidak harus saya sampaikan di sini. Intinya masyarakat tidak perlu tahu ribetnya, yang penting tahu dia kalau berobat tinggal bawa KTP-nya saja. Yang menunggak bagaimana, Gus? Yang menunggak tetap dihitung sebagai piutang antara individu itu dengan BPJS, tetapi untuk masalah pelayanan kelas 3-nya tetap dapat dia. Persiapan sarklas mungkin. Tentang ya otomatis dia, otomatis. Tetapi hutang dihitung hutang. Yang terkait dengan peningkatan pelayanan ini memang masuk pada sesuatu yang harus kita diskusikan lagi. Yang jelas ini adalah satu langkah sudah kita tapak hari ini, bahwa masyarakat Sidoarjo punya kepastian dalam pelayanan kesehatan. Itu satu yang dicatat. Terkait kemudian ruwet-ruwete ini kita perbaiki dalam 3 bulan ke depan, termasuk juga aksesnya, termasuk juga pada kuotanya, termasuk juga cakupannya. Kenapa? Hari ini seperti yang semua jenengan tahu bahwa puskesmas kita itu hanya sekitar 27, sedangkan kebutuhannya analisisnya ada sekitar 76. Ini yang harus kita dorong untuk mengakselerasi pelayanan yang lebih baik, termasuk nanti juga beberapa dari kapitasi yang ada di BPJS ini kita sebar ke beberapa vaskes swasta yang ada di kecamatan-kecamatan sesuai dengan sebarannya. Saya kira ada BPJS Watch tadi ini bisa melihat dan memotret itu semua. Memang butuh proses dalam ini, sehingga saya yakin dan saya pastikan masyarakat itulah tahu baiknya aja lah, tahu oke-nya saja lah, tahu kalau kemudian dia sudah difasilitasi masalah kesehatannya dengan baik, masalah pernik-perniknya ruwet-ruwetnya kayak bupati, wakil bupati dan seluruh OPD yang ada. Bukti untuk kelas 3 program itu, Gus. Ini termasuk salah satu 17 program UHC namanya. Saya kira ini satu di antara 17 yang sudah selesai. Satu di antara 17 yang sudah selesai, tinggal program-program yang lain nanti kita eksekusikan ke depan. Bukti untuk kelas 3 kalau di cover Pemda gimana, Gus? Apanya? Bukti kelas 3 kalau sudah di cover sama Pemda, buktinya apa? Apakah otomatis akan terbayarkan dalam peserta yang sudah kelas 3, yang sudah terdaftar dalam kelas 3, itu tiap bulan akan otomatis terbayarkan oleh Pemda ya, Gus, iurannya? Oh, bukan gitu. Gimana? Peserta yang sudah terdaftar. Oh ya sudah, otomatis. Secara otomatis makanya akan kita setiap ya? bulan ini bayar 14 miliar lebih, itu ya untuk itu. Kalau tanya buktinya, tanya sana. Kita nggak ngurusi lah itu apa jenis nota-notanya, enggak lah. Untuk tapi pengawasan pelayanan, Gus, kan selama ini masyarakat yang tertunggak tidak bayar itu pelayanannya di lah, ini kehebatannya program ini. Satu, kalau kita tidak UHC, biasanya jenengan akan disingkirkan, akan dianak keduakan. Kenapa? Karena biasanya rumah sakit ini deg-deg
aku nanti piutangku ini dibayar BPJS berapa lama. Tetapi ketika udah UHC, rumah sakit ini akan mendapatkan prioritas pembayaran oleh BPJS, sehingga masalah perputaran uangnya dia sudah tidak khawatir lagi. Jadi gini, contoh misalnya rumah sakit X di daerah X yang belum UHC, maka nggak jadi prioritas, makanya bayarnya kadang mundur 2 bulan, kadang 3 bulan. Itu kalau rumah sakitnya kecil mikir, sehingga dia pikirannya untuk mengesampingkan yang BPJS dulu. Nah, kehebatannya UHC ini ketika orang sudah masuk di sana, rumah sakitnya juga dapat prioritas pembayaran dari BPJS, sehingga saya yakin mereka juga berlomba untuk melayani. Beda banget tuh. Gus, dari 17 itu yang masih terkait dengan kesehatan dan terdekat akan dieksekusi program-programnya Gus. Jadi karena 2022 ini termasuk menghidupkan lagi posyandu untuk melawan stunting di beberapa desa di bagian timur. Yang nanti akan dibicarakan ini. Hari ini kita diskusikan, tetapi nanti eksekusinya 2022 karena memang anggarannya juga dengan tahu sendiri lah. Pembetulan jalan pertanggal 1 kan sudah tak kirim. apakah jadi tanggal 1 atau tanggal 2 ini?